Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan coba berikan latihan pembahasan tentang SKB CPNS untuk ekonomi, akuntansi, dan keuangan. Baik, semoga bermanfaat. Untuk soal yang pertama, kita lihat berikut ini adalah komponen-komponen biaya produksi. Nomor 1 ada membayar gaji, nomor 2 membayar sewa gedung untuk kantor, nomor 3 membeli bahan baku, 4 membayar upah, nomor 5 membayar bunga pinjaman dari bank. Kemudian komponen-komponen di atas yang merupakan biaya tetap. Yang perlu diingat, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu dan biasanya dia tidak terpengaruh oleh berapa banyak produksi yang akan diproduk oleh perusahaan tersebut. Kita lihat, membayar gaji. Membayar gaji ini termasuk ke dalam kategori biaya tetap. Kenapa? Karena perusahaan akan membayar gaji pegawainya dengan angka yang sama, walaupun produk yang dibuat itu banyak ataupun sedikit. Jadi membayar gaji masuk ke dalam kategori biaya tetap. Jadi jawaban nomor 1 itu betul, sehingga D dan E ini menjadi jawaban yang salah karena tidak memiliki jawaban pilihan nomor 1. Yang kedua, membayar sewa gedung untuk kantor. Ini pun masuk ke dalam kategori biaya tetap. Kenapa? Karena sewa gedung itu dibayarkan satu kali, misalkan untuk 1 tahun 10 juta. Maka berapapun produk yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut itu tidak terpengaruh biaya gedungnya. Sehingga nomor 2 itu jawaban termasuk ke dalam kategori biaya tetap. Oke, berarti yang C jelas keliru karena tidak memiliki nomor 2. Nomor 3, membeli bahan baku. Jelas salah, bahan baku itu kan akan terpengaruh kepada berapa produk yang akan kita produksi. Jadi jawaban nomor 3 itu keliru. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Nah, untuk nomor 5 kita lihat membayar bunga pinjaman dari bank. Ini jelas sekali karena untuk pinjaman itu biasanya besarnya yang dibayarkan adalah sama. Nah, kenapa yang nomor 4 itu salah? Membayar upah, kita lihat 4 dan 1 ini berbeda. Kalau membayar upah artinya perusahaan tersebut menggunakan jasa pihak lain, sehingga berapa banyak pihak lain yang digunakan akan mempengaruhi berapa banyak upah yang harus dibayarkan. Oke, maka jawabannya adalah 1, 2, dan 5 yang B. Oke, kita coba masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang. 1. Jumlah produsen. 2. Harga barang substitusi. 3. Prediksi harga di waktu mendatang. 4. Harga bahan baku. 5. Distribusi pendapatan. 6. Kemajuan teknologi. Faktor-faktor di atas yang mempengaruhi permintaan barang adalah nomor. Oke, yang perlu diingat untuk permintaan berarti posisinya ada di konsumen. Sedangkan untuk penawaran posisinya ada di produsen. Kita lihat, konsumen akan terpengaruh ketika yang pertama jelas harga barang substitusi. Artinya ada barang pengganti. Dia akan melihat barang mana yang sekiranya bisa dibeli. Kemudian yang kedua adalah prediksi harga di waktu yang mendatang. Misalkan mau lebaran, maka konsumen akan berusaha untuk membeli barang untuk kebutuhan yang pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Nah, ketika pendapatan konsumen ini terdistribusi, maka konsumen akan berusaha untuk membelanjakan atau mengonsumsi pendapatan yang dia punya sesuai dengan kebutuhannya. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Oke, jawaban pilihan C. Kita masuk ke soal selanjutnya. Penggunaan pengeluaran pemerintah beserta pajak adalah untuk mencapai tujuan makroekonomi. Kebijakan ini disebut A. Moneter, B. Perbankan, C. Fiskal, D. Perdagangan internasional. Kita lihat ada kata-kata pajak, di mana pajak, kemudian ada kata-kata pengeluaran pemerintah. Berarti ini salah satu bentuk kebijakan untuk mengatasi inflasi yang merupakan kebijakan fiskal.
Adapun kebijakan yang lain yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan moneter. Misalkan contohnya untuk kebijakan moneter itu adalah untuk mengatur peredaran jumlah uang yang berada di masyarakat atau melakukan jual beli surat berharga. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kolom neraca lajur yang memuat semua akun real dan akun nominal yang siap memberikan informasi bagi penyajian laporan keuangan adalah A. Daftar saldo, B. Penyesuaian, C. Daftar saldo setelah penyesuaian, D. Neraca. Kita lihat kata kuncinya adalah akun real dan akun nominal. Untuk daftar saldo ini memberikan akun real dan akun nominal, tetapi daftar saldo merupakan sebuah daftar awal pada kertas kerja atau worksheet. Kemudian untuk penyesuaian ini berupa data-data penyesuaian saja. Sehingga jawabannya adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Karena di sini berisi informasi akun real dan akun nominal. Sedangkan neraca ini hanya berisi akun real saja. Akun real berupa akun-akun harta, utang, dan modal. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal selanjutnya kita lihat diketahui fungsi permintaan P sama dengan 30 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Jika diketahui pemerintah mengenakan pajak dengan simbol T sama dengan 3 per unit, maka harga dan jumlah atau kuantitas keseimbangan setelah pajak adalah baik. Kita lihat yang pertama ada fungsi permintaannya, kita simbolkan dengan PD. PD sama dengan 30 dikurang Q. Kemudian yang kedua ada fungsi penawaran, kita simbolkan dengan PS, yaitu 6 ditambah 0,5 Q. Kemudian ada pajaknya sendiri, T-nya, yaitu 3 unit. Nah, yang diminta adalah harga dan jumlah kuantitas keseimbangan setelah pajak. Berarti rumusnya adalah PD atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Kita simbolkan PST. Sehingga untuk fungsi penawarannya, karena pajak mempengaruhi penawaran, fungsi penawarannya akan berubah. 6 ditambah 0,5 Q kita tambahkan dengan pajaknya sendiri yaitu 3. Maka kita masukkan PD-nya yaitu 30 dikurang Q sama dengan PS-nya, PST-nya atau fungsi penawaran setelah pajak yaitu kita jumlahkan 6 tambah 3 jadi 9 ditambah dengan 0,5 Q. Maka bisa kita rubah. Ini min Q, kita pindahkan, ini pindah menjadi min 0,5 Q. Sehingga ini kita pindahkan menjadi 9 dikurang 30. Dengan kata lain kita bisa hitung ini menjadi min 1,5 Q sama dengan min 21. Maka Q-nya kita buat di sini, Q-nya sama dengan min 21 kita bagi dengan min 1,5. Maka Q-nya kita dapatkan adalah 14 unit. Oke, kita dapatkan Q-nya 14 unit. Maka pilihannya bisa A atau C. Ini jawaban pertama. Setelah itu kita masukkan nilai Q ini ke persamaan PS setelah pajak atau ke PD. Kita masukkan ke PD saja yang gampang. Nilai Q yang tadi kita dapat, di mana kita dapat tadi Q-nya adalah 14. Nah, kita masukkan, bisa masukkan ke PD, ke fungsi permintaan atau ke fungsi penawaran setelah pajak. Nah, paling gampang kita masukkan ke fungsi permintaan saja, di mana P sama dengan 30 dikurang Q. Nah, kita gantikan nilai Q-nya dengan 14. 30 dikurang 14. Jadi harganya itu sekitar 16 rupiah. Maka
Jawabannya adalah harganya Rp16 dan kuantitas yang diminta adalah 14 unit. Jadi jawabannya yang C. 16 untuk harganya dan jumlah unitnya adalah 14. Oke, gampang kan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Perusahaan Bahana Elektronik Service telah menyelesaikan pekerjaan servis TV milik Pak Denny dengan biaya servisnya yaitu 450.000. Dari jumlah tersebut baru diterima sebesar 300.000. Artinya perusahaan Bahana baru mendapatkan uang 300.000 dan sisanya akan diterima bulan depan. Kejadian transaksi di atas akan dicatat dalam jurnal umum oleh Bahana Elektronik Service sebagai baik. Yang pertama, PT Bahana ini mendapatkan pekerjaan, kemudian dia akan dibayar Rp450.000. Nah, kemudian ketika pekerjaannya selesai, dia dibayar 300.000 dulu. Artinya dia mendapatkan uang atau kas sebesar Rp300.000. Ini yang pertama. Yang kedua, selain dia mendapatkan uang, ada uang yang dia akan terima nanti. Uang yang akan dia terima nanti itu yang disebut dengan piutang. Nah, piutangnya yaitu sebesar Rp150.000. Dengan demikian, ini kan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Bahana Elektronik, yaitu sebesar Rp450.000. Mendapatkan uangnya Rp300.000, kemudian uang yang akan diterima nanti yaitu Rp150.000. Nah, pertanyaannya adalah kenapa PT Bahana mendapatkan kas dan piutang? Karena PT Bahana melakukan pekerjaan yaitu berupa servis TV. Berarti itu yang disebut dengan pendapatan servis atau pendapatan jasa. Oke, sebesar ya Rp450.000. Oke, inilah ayat jurnal yang dibuat. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.